Salam. Puji Tuhan. Haleluya. Kita harus tetap bersukacita, sebab sukacita itu bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Baik saudara, kita tenangkan hati kita, karena kita telah memuji Tuhan dari diri kita. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi saat ini kita menerima sesuatu dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita dari kitab Filipi pasal pertama. Filipi pasal pertama ayat 22 sampai 24. Filipi pasal yang pertama ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kita bangkit berdiri sekarang, kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku berasal dari mana? Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ayat 24 bersama-sama. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Ini ada satu pilihan, saudara. Ucapan dari Rasul Paulus dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, jika aku harus hidup, artinya dia sebenarnya tidak begitu ingin hidup di dunia ini. Jika dia katakan, jika aku harus hidup, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau dia diizinkan hidup di dunia, sebab pilihan hidup hanya ada dua di dunia, atau di sorga bagi orang Kristen, bagi yang tidak percaya Tuhan tentu di dunia yang lain lagi. Jadi dia sebenarnya nggak ingin hidup di dunia ini, sebab Tuhan katakan kalau hidup di dunia ini itu berarti, jadi artinya kalau kita hidup di dunia ini, kata Rasul Paulus, berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, ada yang tidak bekerja, memberi buah. Ayat yang ke-23 dikatakan, aku ingin diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi keinginannya dia memilih-milih, kalau di dunia ini aku hidup, itu berarti tidak ada pilihan lain, bekerja memberi buah. Payah juga dia pikir, lebih enak diam bersama-sama dengan Kristus. Artinya dia ingin tinggal dengan Tuhan di surga, itu jauh lebih baik. Dikatakan jauh lebih baik. Saudara, banyak orang berpikir dia hidup selamanya di dunia ini, dan dia tidak tahu apa tugasnya selama dunia. Ini tempat sementara, saudara, di dunia ini. Seringkali kita berpikir tiap hari hanya buat kebutuhan jasmani kita. Padahal Tuhan itu sangat baik, 6 hari Dia kasih untuk mencari buat fisik ini. Ada 1 hari yang khusus dipakai untuk menerima firman Tuhan melalui ibadah-ibadah. Banyak orang lupa di dunia ini kita tidak diperintahkan hanya untuk mencari kebutuhan jasmani kita ini. Tapi dikatakan kalau nekat hidup di dunia ini, siapapun, asal dia udah Kristen, dia harus bekerja memberi buah. Apa artinya bekerja memberi buah? Itu artinya harus melayani Tuhan. Aku nggak tahu apa-apa, nggak punya talenta. Firman Tuhan katakan berarti kalau hidup di dunia ini, kalau udah percaya sama Tuhan, tua muda harus bekerja memberi buah. Itu firman Tuhan.
Kita ini seperti pohon dikatakan, dan pohon itu adalah pohon yang menghasilkan buah. Dan kalau tidak berbuah dikatakan akan dipupuk, disiangi kiri kanan sedemikian rupa, disirami dan berharap berbuah. Dan kalau tidak berbuah, pohonnya sampai tumbuh besar, hanya daun, hanya batang, tidak menghasilkan buah, tentu itu tidak akan berguna, saudara. Tapi kalau saudara tidak mau bekerja memberi buah, saudara pergilah ke surga bersama dengan Tuhan. Dikatakan itu jauh lebih baik. Kalau mau bekerja, kalau tidak mau melayani Tuhan. Saudara, banyak orang tidak tahan hidup di dunia, sehingga ada orang yang mengakhiri hidupnya karena kesulitan hidup. Dia lupa bahwa hidup itu tidak sekedar untuk mencari kebutuhan hidup di dunia. Ada kebutuhan hidup yang kekal di surga. Harus bekerja sesuatu bagi Tuhan. Siapapun itu. Orang yang sangat kekurangan ekonomi, saudara, biasanya orang itu, maaf kata, matinya cepat. Artinya bukan cepat mati, matinya cepat. Jadi artinya kalau matinya itu nggak lama-lama. Kalau memang sudah harusnya mati. Kenapa? Yang namanya ekonominya, keuangannya sulit, mau berobat tidak BPJS misalnya, mau berobat sendiri nggak ada uang, jadi pasrah, saudara. Dan tentu saja kalau dia sakit, karena semua kita bisa sakit, kaya miskin semua, dikatakan itu matinya cepat, bukan cepat mati. Kalau cepat mati ya seolah-olah udah pendek. Ini proses kematian itu nggak lama-lama, matinya cepat. Sebaliknya orang yang banyak uang, matinya lebih lama, bukan lama mati, bukan umurnya lebih panjang. Kenapa matinya lama? Karena ada uangnya, bisa berobat, bertahan sakit-sakitan, berobat lagi, bahkan hampir separuh umurnya di dunia itu dipakai buat berobat, bisa seperti itu. Tapi jangan lupa, saudara, kalau kita hidup, firman Tuhan katakan, mau kaya mau miskin, Tuhan katakan dia harus bekerja memberi buah. Biar kita mengerti arti daripada menjadi seorang Kristen. Saudara, jangan lupa, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu bukan soal matinya cepat atau lambat matinya, tidak seperti itu. Bukan berarti kalau orang kaya itu lebih lama, tidak juga seperti itu, saudara. Tapi jangan lupa, seringkali keindahan dunia ini kita lupa bahwa satu saat kita juga akan menghadap Tuhan, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Banyak orang lupa, saking sibuknya mencari kebutuhan hidupnya, dia lupa Tuhan. Dia lupa, aku sudah tua, aku udah umur sekian, belum ini, belum itu. Tiba-tiba dia udah merasa tubuhnya kurang kuat. Banyak orang lupa usia, saudara. Dia ternyata udah kepala 4. Mungkin dia belum menikah. Oh, aku udah usia segini, oh udah kurang ini. Tiba waktunya sakit, dokter katakan ini serius, baru ingat Tuhan. Selama hidupnya mencari, dan semua yang dicari itu tidak bisa dia bawa ke surga. Sebabnya satu kali ada orang kaya datang sama Tuhan, dia katanya mau mengikut Tuhan. Gimana supaya bisa masuk kerajaan surga? Dikatakan, aku sudah ini. Langsung Tuhan katakan, jual hartamu itu, kasih sama orang miskin. Langsung dia tidak mau. Oh, kalau soal itu aku tidak bisa. Boro-boro kasih untuk orang miskin. Untuk diriku aja saya berhebat. Boro-boro untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan katakan kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukar.
Jadi bukan gampang masuk surga, oh iman, udah selamat, oh percaya, udah selamat. Tuhan katakan, alangkah sukarnya orang berpeluang masuk kerajaan Allah. Allah bukan katakan gak boleh kaya, Allah ingin kita semua kaya. Sebab dengan kekayaan itu kita bisa melayani Tuhan lebih maksimal lagi. Tapi jangan lupa, tidak perlu kita berdoa ingin kaya, ingin kaya, ingin kaya. Tidak seperti itu saudara. Tuhan jauh lebih ingin kita kaya, tetapi Dia yang mau saudara kita kaya di hadapan Allah. Itu yang nomor satu saudara. Kita kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan dunia, orang yang melihat rumahnya, kendaraannya, pakaiannya, apa yang tergantung di tubuhnya bermereka. Itu kaya di hadapan dunia, di mata orang. Tapi Allah mau kita kaya di hadapan Tuhan. Ini yang sulit. Apakah orang Kristen itu kaya di hadapan Tuhan? Tergantung daripada seberapa banyak dia bekerja memberi buah. Sebab di sana nanti hitungannya. Di dunia ini, untuk dipandang dunia kita kaya. Oh, rumahnya tipe ini, dia ini berkelas begini-begini. Di tangannya saja itu iPad-nya itu harganya sekian puluh juta. Belum di kakinya yang dia pakai, di lehernya, di tangannya, semua barang-barang hebat. Tapi jangan lupa, berapa lama itu dinikmati kaya di hadapan dunia? Gak lama. Allah mau kita kaya di hadapan Allah untuk masuk ke dalam hidup yang kekal. Banyak orang demi tampil beda, demi kelihatannya kaya di hadapan tetangga, di hadapan dunia, semua berani kredit. Sekarang ini mudah mau pinjam uang, hanya dengan tik ada dana 80 juta, bunga 0,sekian%. Saking mudahnya orang untuk tampil beda. Kamu kalau dapat uang 80 juta mau untuk apa? Kata salah satu iklan, aku mau ganti gadget. Kalau enggak aku mau jalan-jalan. Bayangkan, hanya untuk belian di tangannya 80 juta dia pinjam. Itu iklan dunia saudara. Hati-hati saudara. Jangan lupa kita bekerja buat Tuhan. Semua yang ada pada kita, kesehatan, keluarga, istri, anak, suami, punya Tuhan. Nyawa kita ini adalah pinjaman. Pertanyaannya, kenapa kita harus memberi buah? Tuhan itu sangat, kalau dikatakan tidak adil. Kenapa? 6 hari boleh kerja bagi kepentingan dunia. Dikatakan hanya 1 hari buat Tuhan. Kan gak adil itu. Harusnya banyak buat Tuhan. Tapi 1 hari, tapi yang 1 hari itu pun kita habiskan. Karena Tuhan tahu manusia itu memang lebih mementingkan dirinya daripada mementingkan Tuhan. Makanya kata 6 hari boleh. Tapi ingat 1 hari itu jangan lupakan aku. Sebab aku juga bekerja 6 hari menciptakan dunia ini. Dan aku ciptakan itu baik, sungguh amat baik. Tapi pada hari yang ke-7, hari Sabat, aku beristirahat untuk memberkati umatku yang juga sedang beristirahat. 2 Korintus pasal 5 ayat 15 menjadi alasan mengapa kita memberi buah. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Siapa saja yang mau menerima Dia, supaya mereka yang hidup, ini perlu dicatat, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, supaya dikatakan semua orang yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Merasa sudah Kristen, tapi hidupnya untuk dirinya sendiri. Hari-harinya tidak pernah ingat Tuhan, tidak pernah ingat pekerjaan Tuhan, tidak mau melayani Tuhan. Hidupnya hanya untuk dirinya sendiri dari mulai anak kecil sampai remaja, pemuda.
sampai dia menikah, terus sampai mati. Hidupnya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Katanya dia Kristen, padahal Tuhan Yesus sudah mati. Sudah mati untuk dirinya. Sehingga seolah-olah Tuhan itu bodoh kali, mau serahkan nyawanya menebus orang itu, sementara orang itu cuek, gak peduli. Sampai mati, bangkit, naik ke surga, siapkan tempat. Tapi yang diselamatkan itu gak tahu diri, hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada hidup untuk Tuhan. Jadi saudara, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu membuat kita harus melayani Dia. Harus melayani Dia. Tidak ada lagi jemaat yang hidup untuk dirinya sendiri. Aku tidak sempat, Om. Aku tidak bisa melayani. Allah sudah menciptakan manusia itu punya kemampuan. Kalau dia bisa tarik nafas, berarti dia bisa melayani Tuhan. Ya. Semua, tidak ada yang tidak bisa melayani Tuhan. Sama seperti kita bisa menggerakkan kaki kita bisa melayani Tuhan, kita bisa menggerakkan mata kita bisa melayani Tuhan. Tergantung apakah kita menghargai korban itu, keselamatan itu. Tapi ketahuilah bahwa keselamatan itu memang anugerah, tetapi perlu kita ingat, Allah juga punya hak untuk menolak orang-orang yang tidak mau melayani Dia. Mari kita lihat, kita digambarkan tadi itu seperti pohon. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Pohon yang menghasilkan buah, ada pohon mangga, pohon rambutan, pohon belimbing, dan lain sebagainya. Dia dicipta pohon itu untuk menghasilkan buah. Dan buah itu sendiri, pohon itu sendiri tidak pernah bisa merasakan buahnya. Yang dia lakukan adalah bekerja, hidup, bertumbuh untuk memberi buah. Dia tidak tahu rasanya sebab tidak ada pohon memakan buahnya sendiri, tidak ada. Jadi dia tidak tahu tentang rasa buahnya maniskah. Dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah menghasilkan buah. Jadi kita diminta itu seperti pohon, kita menghasilkan buah. Yang penting kita hasilkan buah. Dan buah itu untuk dinikmati orang. Itu gambaran saja, menghasilkan buah. Yang kedua, saudara, untuk menghasilkan buah bukan gampang. Tadi katakan bekerja, memberi buah bukan gampang. Untuk melayani, melakukan sesuatu bukan gampang. Mesti ada usaha, ada tekad, ada korban. Sama seperti pohon, kalau dia mau menghasilkan buah, saudara, dia berusaha mendapatkan air. Dan kalau nanti sudah mulai berbunga, itu bukan gampang untuk jadi semua. Ada hama yang mengganggu pelayanan kita ini, saudara. Untuk saudara mau melayani, banyak hama yang mengganggu. Untuk menghasilkan buah pun banyak yang mengganggu. Dan bahkan kalau sudah berbuah lebat pun banyak yang mengganggu. Pemilik belum sempat menikmati buahnya, orang lain sudah mengambil buah itu. Tetapi yang membuat buah itu senang adalah kalau dia melihat orang-orang bisa menikmati buahnya. Yang membuat seseorang itu berbahagia kalau dia sempat melihat orang-orang merasakan pelayanannya. Ya, merasakan pelayanannya. Kita tidak menyadari bahwa ternyata yang kita lakukan itu memberkati orang, menyenangkan hati Tuhan. Itulah pohon. Dia menghasilkan buah, dia tidak tahu, pokoknya dia menghasilkan buah dan itu menyenangkan orang. Kita tahu kalau ada orang makan buah anggur, pohon itu sendiri senang kalau dia menghasilkan buah dan orang menikmati buah anggur itu. Dia hanya tahu yang menghasilkan buah. Jadi kesenangan satu pohon adalah ketika buahnya disukai orang. Demikian juga kita dalam melayani, saudara kekasih.
apapun yang kita lakukan seolah-olah kita pikir, aduh kita udah berusaha begini-begini, seolah-olah tidak ada hasilnya. Ada hasilnya, saudara. Orang-orang yang kita tolong dikuatkan, ditambahkan imannya, sukacitanya, dan lain sebagainya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sebenarnya apa yang kita lakukan kalau kita mau menghasilkan buah menjadi berkat kepada banyak orang, saudara. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita melayani Tuhan itu, saudara, bukan supaya kita hidup. Tapi firman Tuhan katakan, kalau aku hidup, aku berarti bagiku bekerja memberi buah. Memberi buah. Jadi bukan kita melayani supaya kita mendapat imbalan, enggak seperti itu. Saya mau melayani supaya saya diberkati. Salah. Bukan itu motif pertama. Memang kita terlahir dan menjadi orang Kristen, syaratnya saudara kita memberi buah. Jadi hidup kita untuk melayani, bukan melayani untuk menjadi nafkah, menjadi penghasilan kita. Kalau seperti itu saudara, motif kita melayani, ya banyak orang gak usah melayani di situ, tidak dapat apa-apanya. Sekarang banyak tren anak muda seperti itu ya, udah mau melayani di situ, capek pun kita nggak dihargai, mending di gereja lain. Sekali kita tampil dapat PK, artinya ya, apa itu PK? Nah, lebih ngerti barangkali ya. Ya. Jadi kalau dapat itu, aku mau. Jadi biar hidup ya, melayani untuk dapat itu. Tidak seperti itu, saudara. Kita hidup untuk memberi buah. Memberi buah. Bukan untuk hal itu. Tuhan mengerti segala keperluan kita. Tuhan mengerti segala kebutuhan kita. Kita kembali ke ayat tadi dalam kitab Filipi, pasal yang kedua tadi, ayat 22. Pasal yang pertama ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Kalau di dunia harus bekerja memberi buah, dia bingung sendiri, seolah-olah dipaksa. Kalau mereka hidup menerimaku sebagai Tuhan, kerja memberi buah. Tapi juga ya, harus ini, harus itu. Aku tidak tahu. Saudara yang nggak tahu sekarang dikasih tahu bahwa hidup harus memberi buah, bekerja memberi buah. Itu kata firman Tuhan. Aku didesak dari dua pihak, antara susahnya hidup bekerja di dunia ini memberi buah, pada tantangan, hinaan, ejekan, capek, tuntutan. Yang didesak, itu pendeta itu bilang begini. Oh itu harus begini, harus sabar, harus penuh kasih, harus berkorban dan sebagainya. Capek. Di satu yang lain, udah gak kuat lagi, aku lebih bagus tinggal sama Tuhan. Sehingga dikatakan aku didesak dari dua pihak, dari Tuhan dan dari orang di dunia ini. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ada yang sudah mau pergi sekarang? Ada yang katakan jauh lebih baik. Ada yang sudah siap mau pergi? Jangan dulu. Ingat tanggung jawab. Tapi jangan lupa, firman Tuhan katakan dibanding dengan situasi kerja di dunia ini, jauh lebih baik di surga. Itu kata ayat ini. Tapi walaupun demikian, saudara memilih mau tinggal di dunia ini, jangan hanya mencari nafkah. Bekerjalah untuk memberi buah. Saudara terkasih, bekerjalah untuk memberi buah. Dan di 2 Korintus pasal 5 ayat 15 tadi sangat jelas, saudara. Kembali kita bacakan. Kami 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk orang-orang, untuk orang yang percaya. Kalau dibandingkan ke ayat Filipi tadi, kembali kita bacakan pasal 1 tetapi ayat 24, pasal 1 24 Filipi, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Apa artinya karena kamu? Jadi kalau saudara hidup di dunia menjadi Kristen, memberi buah karena kamu. Siapa kamu nih? Itulah orang yang kita layani. Jadi kita hidup di dunia ini, berarti bekerja memberi buah, dikatakan karena kamu. Artinya kita berbuat sesuatu bagi orang. Itu yang disebut dengan kamu. Karena ada orang yang mau kita layani di dunia ini. Apakah itu keluarga kita, anak kita, jemaat, siapa saja, selik kita. Karena itu kita harus bekerja melayani demi jiwa-jiwa yang ada di dunia ini, yang harus kita layani. Dalam konteks ini, kalau di gereja kita, dalam lingkungan pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, di mana kita hidup, karena mereka, karena kamu, karena orang-orang itu kita hidup. Kita harus bekerja memberi buah. Satu hal yang sulit, tetapi perlu kita, saudara, memperhatikan jiwa-jiwa itu. Orang-orang yang perlu kita layani. Itu yang disebut dengan memberi buah. Ibrani pasal 13 ayat 2. Ibrani pasal 13 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kata jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, ini pengertiannya dua. Sebagai orang Kristen dikatakan untuk kamu, kita ini hidup, Paulus itu hidup. Jangan lupa memberi tumpangan. Artinya kita sebagai orang Kristen, dua pengertian tumpangan. Dalam konteks itu adalah kita bisa menolong orang, bahkan sampai tinggal di rumah kita karena ada kesulitan. Tapi jangan lupa ada tumpangan yang lain, yaitu di hati kita ada orang-orang yang harus kita layani. Kalau di rumah kita orang numpang, ya berapa kapasitas? Kalau ada kamar, kapasitasnya sedikit. Jangan lupa memberi tumpangan, sebab dengan demikian orang gak sadar, dikatakan bahwa orang itu telah menjamu malaikat. Bukan orang itu malaikat, tetapi Allah mengerti bahwa ternyata dengan kita menolong orang itu, kita telah membuat undangan kepada malaikat untuk melindungi kita, untuk memberkati kita. Sebab malaikat itu adalah pelindung, penolong, penuntun, yang juga bisa memberikan perlindungan, bantuan, keselamatan dalam hidup dunia ini. Itulah tugas daripada malaikat. Tanpa sadar kita telah melayani malaikat. Itu pengertian, pemahaman. Memberi tumpangan itu memang sulit. Kita mungkin akan perhitungkan bla 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 bla, tapi dikatakan jangan lupa. Ini gambaran pelayanan kepada orang. Yang kedua adalah hati kita. Di hati kita ini ada orang-orang. Kalau di hati ada orang-orang yang kita ingin layani, tanpa melupakan dulu, kita layani, itu satu beban. Di hati kita ini, luasnya hati itu tidak terbatas. Kita bisa melayani banyak orang. Jadi mari kita sebagai orang percaya, saudara merasa telah diselamatkan, bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi saudara. Saudara harus ingat itu. Dia telah mati bagiku, telah bangkit bagiku, Dia menyediakan tempat bagiku. Terus apa yang harus aku buat? Udah gitu saja?
Allah katakan kita harus memberi buah, kita harus mau melayani Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Pertanyaan, saudara merasa Kristus sudah mati bagi saudara? Halo? Merasa? Saudara mengetahui bahwa ada seseorang, ada Tuhan, ada Dia sampai mati untuk saudara? Saudara, seorang ayah bisa dia korbankan segalanya untuk anaknya. Seorang ibu untuk mendapatkan seorang anak, dia rela korbankan segalanya supaya anaknya hidup. Bahkan ada kalanya sampai bergang nyawa seorang ibu demi keselamatan anaknya. Anaknya hidup, ibunya mati. Tuhan Yesus, Dia mati untuk semua orang yang mau percaya. Jadi apa yang harus kita buat? Hanya anak durhaka yang tidak mengasihi, mengingat orang tuanya yang berkorban bagi dia. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, yang Kristus telah mati untuk semua orang, supaya aku yang hidup. Katakan pada diri sendiri, supaya aku yang hidup, supaya kami yang hidup, supaya jemaat yang hidup, supaya ibu yang hidup, supaya bapak yang hidup, supaya pemuda remaja yang hidup. Kalau Kristus telah mati bagimu, mengampuni dosa, menyelamatkanmu, aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri. Punya uang, jangan untuk diri sendiri. Ya. Punya gaji, jangan untuk diri sendiri. Ya. Punya tenaga, jangan untuk diri sendiri, pakai tenaga buat Tuhan. Punya talenta, jangan pakai untuk diri sendiri. Tahu pertukangan hanya untuk rumah sendiri, ingat rumah Tuhan. Ya, semua jangan pakai untuk diri sendiri. Punya tenaga, kekuatan, jangan pakai untuk diri sendiri. Lalu, ini ayatnya jelaskan, pakai untuk Tuhan. Ada rumah yang tidak mau terima ibadah, jangan untuk diri sendiri, untuk Tuhan. Punya mobil, jangan pakai untuk diri sendiri, untuk pekerjaan Tuhan. Apa saja, tidak ada yang bisa hidup untuk dirinya sendiri. Enak aja. Itulah cara Tuhan supaya mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Satu Korintus pasal 6 ayat 10. Jadi orang Kristen itu tidak boleh mengepalkan tangannya. Semua punyaku. Jangan lupa, ada nanti Tuhan paksa itu dilepas. Artinya kita tidak ada lagi di dunia ini. Hanya waktu hidup kita boleh begini, tapi nanti semua harus lepas. 1 Korintus 6 ayat 10. Perhatikan ayat ini. Siapa yang berhak masuk surga? Bukan hanya yang percaya. Nomor 1, pencuri, orang kikir, pelit, pemabuk, artinya hobinya ya, memfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang kikir, semuanya dia pikir dia punya. Dia tidak tahu itu daripada Tuhan, saudara. Ada seorang anak, saudara, dia sudah SMP. Dia anak orang kaya, saudara. Dia lihat setiap bulan mamanya kasih gaji sama asisten rumah tangga. Sekarang keren namanya ya, alias pembantu. Tiap bulan dikasih, cukup banyak pekerjaan di rumah kamu orang kaya. Anaknya ini
juga kadang diminta bantuan mengerjakan sesuatu di rumah. Satu kali dia butuh uang, mama nggak kasih uang. Nah, dia protes, membantu dikasih uang banyak, aku juga disuruh ini, disuruh itu, suruh antar ini, suruh rapikan kamar dan sebagainya, tapi nggak ada dikasih gaji. Kenapa pembantu itu dikasih gaji? Saking dia jengkel karena ini tulis di kertas, mama, kenapa tiap bulan pembantu dikasih gaji? Aku pun membantu mama, tapi tidak dikasih gaji. Tiap hari mama suruh aku bersihkan kamar, bayar 3.000. Antar jahitan mama 1.000. Dia tulis semuanya, kemudian bayar totalnya 70.000. Diletakkannya di meja makan. Waktu makan siang, mamanya duduk di meja itu, pembantu udah siapkan makanan. Waktu dia mau balik, membuka piringnya untuk siap makan, dia lihat ada kertas bertulisan, mama tidak sayang sama aku, hanya sayang pembantu. Aku tidak pernah dikasih uang, tidak digaji, udah capek mengerjakan ini, semua urutannya mama mesti kasih. Sekian tahun, kalau dihitung itu mah udah sekian. Waktu dia baca begitu, si anak dari kamar dia ngintip apa dia dibaca mamanya. Yes, dia dibaca mamanya. Waktu habis dibaca mamanya menangis. Yes, berhasil, menyesal mama. Lihat dia menangis, nanti aku dapat uang. Dia pun sembunyi dan lupa. Mamanya pun pergilah ke kamar, menuliskan lagi sesuatu di kertas. Tibalah waktunya anaknya juga ke meja makan itu, mau makan. Dia ambil kertas itu, dia baca, anakku, waktu engkau lahir ke dunia ini sangat susah. Untuk biaya bersalin saking susahnya pergumulan mama, 10 juta keluar untuk engkau lahir. Dan satu kali juga engkau sakit keras, harus opnam di rumah sakit sekian hari, keluar 7 juta uang mama. Engkau masuk sekolah TK, uang pendaftaran 4 juta, uang seragam sekian juta, sepatumu dan lain sebagainya. Masuk SD, ini sampai ke SMP. Sekian tahun, 3 tahun mama menyusuimu pakai ASI. Kalau dihitung itu sudah berapa? Dihitung semuanya sekian ratus juta. Dia baca seperti itu, dibandingkan dengan hitungan yang tadi. Anak ini menangis. Waktu dia baca lagi, di bawahnya ditulis, nak, tidak perlu kau bayar. Mama mengasihi, tidak perlu kau bayar. Semua yang mama sebutkan tadi tidak perlu kau bayar, sebab mama mengasihi. Waktu dia baca itu, anak itu pun menangis. Akhirnya dia datang, dia minta maaf sama mamanya, dan dia kembali sukacita. Apa artinya? Oh, dalam hidup ini saudara jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Coba kalau mau hitung-hitungan, Tuhan mau hitung sama kita. Sekali tarik nafasmu itu, berapa harganya? Kalau mau hitung, saudara masuk rumah sakit, oksigen 1 tabung itu berapa? Hitung. Ya kalau siapkan rumah sakit oksigennya. Demikian semua kebutuhan fisik kita.
Saudara, jangan hitung-hitungan. Yang saudara katakan, Tuhan tidak menolong aku, tidak kasih ini, tidak kasih ini, tidak kasih ini. Saudara tidak sanggup menghitung kebaikan Tuhan. Kalau saudara, Tuhan tidak belum tolong aku, belum bekerja, belum ini, aku sakit, aku dan lain sebagainya, terlalu banyak. Tapi ingat, jauh lebih banyak kebaikan Tuhan. Amin. Coba kalau saudara dikasih buta, wah repot ya. Repot sekali. Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah. Satu kali Tuhan Yesus berkata, apa artinya hidup ini? Ya, apa artinya kaya di dunia ini jikalau dia kehilangan nyawanya? Jangan lupa kita melayani Tuhan. Amin. Amin. Pemuda remaja, memberi buah. Sebelum kita diambil, memberi buah. Dan Kristus telah mati untuk saya. Katakan, coba dulu pribadi-pribadi. Ya, Anda saudara tidak sekedar perjamuan kudus. Ada seseorang, ada Tuhan Yesus yang mau mati bagi kita. Kristus telah mati untukku. Mari kita katakan, Kristus telah mati untukku, supaya aku yang hidup. Masih hidup kan? Tidak lagi hidup untuk diriku sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit untukku. Dialah nanti yang membangkitkan saudara juga. Tapi ketahuilah, rumah saudara yang saudara memasukkan itu tergantung daripada perbuatan saudara di dunia. Tergantung. Apakah nanti rumah saudara bagus, buatlah sesuatu buah yang baik di dunia ini. Jangan hanya pikirkan harta. Satu kali saudara di Taiwan ada orang kaya, kaya sekali. Dia udah sakit-sakit dan dia udah mau meninggal. Dan bilang sama ajudannya, kawan-kawannya semua bantu-bantunya, kalau aku mati beberapa hari lagi, ingat ya, jangan masukkan ke peti itu seperti orang-orang lain. Harus beda, aku orang kaya. Dia gak percaya Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan? Dudukkan aku di mobilku yang hebat itu, letakkan di depan, buat aku menyetir mobil itu. Jadi waktu dia mati, ambil mobilnya, dudukkan dia di depan, tangannya diikat ke setir, dipakaikan kacamata, lubang sudah siap. Kemudian orang menghidupkan mobil itu dan mendorong, masuk. Mobilnya juga ikut dikuburkan. Tapi jangan lupa di situ dia ditutup, ada malaikat bertanya, Nur, mau kemana? Nah, perlu mobil di tempat ini. Baru dia sadar bahwa dia tidak bisa bawa mobil di alam itu. Dia masuk ke dalam penghakiman. Jadi saudara, mari kita ingat Tuhan. Jangan hanya pikirkan harta. Ingat melayani Tuhan. Program-program akan mulai disusun. Mari kita melayani Tuhan. Jangan katakan aku tidak tahu melayani Tuhan. Satu kali ada hamba Tuhan dalam khotbahnya begini tentang kisah pelayan dia merintis pelayanan. Ada jemaat bilang begini, Om, aku nggak tahu melayani Tuhan, semua aku nggak bisa. Kebetulan ibu-ibu sudah tua, sini Bu, nggak bisa melayani Tuhan, bisa mengerjakan ini, nggak bisa ini, nggak bisa. Kalau begitu Bu, coba dekat sini sedikit, senyum dulu Ibu, senyum. Lagi, lebih banyak lagi senyumnya. Udah tua betul Ibu itu, senyum dia dengan mata. Nanti mulai hari Minggu
Ibu di depan pintu gereja, datang jemaat, ibu senyum. Jadi asar saja, hanya senyum, salam, dia pernah masuk, semangat beribadah. Antar ke tempat duduk, teratur dari depan. Demikianlah dia lakukan. Dan kalau udah pulang, dikatakan, ibu tetap di depan sana. Kalau udah mau pulang, kembali ibu ke posisi itu, senyum lagi. Katakan setiap orang yang menyalamu, katakan, terima kasih telah beribadah, Tuhan memberkati. Itulah bertahun-tahun dilakukannya. Hanya karena senyum ibu itu dan keramahannya, betah orang kebaktian di situ. Itu saja, hanya itu. Pemuda remaja, ibu-ibu, kaum wanita, bapak-bapak sini pasti punya banyak talenta. Amin. 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 Satu kali ada lagi satu jemaat kerjanya tukang sol sepatu. Paham tukang sol sepatu? Pernah berhubungan dengan tukang sol sepatu? Kalau nggak pernah, kaya saudara. Koyak sikit buang. Kalau nggak pernah, berarti kaya kali. Bapak Gembala sampai berapa kali jahit pun tapaknya udah ganti berapa kali. Kebetulan belum ada berkat sampai ganti. Ini ingat juga beberapa kali dulunya. Ini dulu yang dipakai Bapak Gembala ini waktu masih kuliah Bapak Kenan, dia kasih buat Bapak kuliah tinggi. Waktu kuliah tinggi paling juga uang putih ya, karena belum kerja. Tapi itulah sayangnya dia. Udah berapa kali ganti tapaknya nih, kebetulan kulitnya bagus. Nah ini tukang sol sepatu. Dia orang Kristen. Apalah talenta. Apa itu kasih om itu khotbahnya bilang semua harus berbuah. Apa yang bisa? Ada satu kali adalah seorang anak muda di gereja itu. Katanya dia mau melayani, mau masuk sekolah kita. Lalu dia berkata, anak muda mau sekolah teologi, mau sekolah kitab ya. Aku mau melayani Tuhan. Tadi khotbah Bapak Gembala cukup keras sama aku. Katanya mesti aku berpikir aku harus membantumu. Dari hasil sol sepatu akan kukirim tiap bulan sekian ke sekolah kita untuk. Karena tidak ada sponsor, tidak ada. Masuklah dia ke sekolah kita dan setelah sekian tahun dia tamat, dia mulai jadi hamba Tuhan, kembali ke gereja itu. Kemudian ditanya, gimana sekolahnya? Sudah tamat, sekarang udah mau jadi pendeta. Sekarang aku manggilmu om. Om, sekarang sudah pendeta. Kemudian dikatakan demikian, om, aku mau om pakai sepatu yang aku kasih. Disiapkan satu sepatu yang terbaik untuk hamba Tuhan yang muda itu. Dia pakai. Om kalau naik mimbar, jangan lupa pakai sepatu yang aku kasih. Sebab aku tidak tahu khotbah, tidak tahu penginjilan, tidak tahu apa-apa, tidak tahu jadi singgah, aku tidak tahu. Suara aku pun jelek sekali. Tapi permohonanku om, supaya aku benar-benar orang yang mau melayani Tuhan, berbuah seperti khotbah itu. Aku telah diselamatkan. Aku tahu apa artinya Kristen. Pakai sepatuku itu om. Kalau rusak, bilang sama aku untuk diganti atau diperbaiki. Dan aku merasa kalau om naik ke mimbar itu berkhotbah, aku seolah ikut berkhotbah. Itulah dalam melayani dia. Begitulah yang dilakukannya. Dia bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Hai anak muda, kemarin Bapak Gembala terharu lihat ada anak muda belajar musik di sini. Bukan hanya John Peter, ada siapa begitu? Ada siapa? Si Carlos, ada Renhat. Siapa lagi ya? Ini yang mungkin saudara tidak pikirkan, orangnya kalem-kalem, orangnya mungkin kecilan. Bagi Tuhan tidak mustahil. Yang pada mengejek. Sebaliknya jangan terlalu kagum melihat orang keren.
Lalu semangat melayani, kalau besok nggak lagi buat apa? Allah mau orang-orang yang punya penundukan kesederhanaan melayani Tuhan. Ayo pemuda remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa melayani Tuhan. Jangan lupa melayani Tuhan. Sebab Kristus telah mati bagimu. Ada bangkit berdiri.